Contohnya seorang laki-laki yang telah menjatuhkan talaknya 3, habis talak, ketika dia ingin kembali menikah lagi, istri tersebut dalam Al-Quran dikatakan hatta tankihal zawjan ghairah, dia harus menikah dulu dengan laki-laki lain, atau dikatakan butuh muhalil. Nah, kalau zaman Tegal Bubuge ngelek. Nah, faktanya yang terjadi, memang sebelumnya saya pernah mendengar bahwa tujuan menikah perempuan dengan laki-laki lain ini supaya mendapatkan bimbingan. Ternyata yang terjadi sekarang adalah diprioritaskan dia menikahnya, bahkan syaratnya dukhul konon katanya. Nah, bimbingannya saya dengar selama ini tidak tersentuh sama sekali. Boleh jadi kita sebagai laki-laki dan mukhalilnya lebih berkualitas daripada dia secara spiritual, agar supaya perempuan itu bisa saya nikahi lagi secara prosedur. Nah, ini mohon arahan Buya, bolehkah kalau saya memutuskan bahwa kamu tidak usah menikahkan atau perempuanmu nggak usah menikah lagi dengan laki-laki lain, sebab dampaknya itu sendiri, bagaimana kalau dia hamil, bisa berdampak membawa persoalan baru dan sebagainya, dan terjadi beban psikologis bagi saya setelah istri saya dinikahkan kepada orang lain kembali ke saya. Nah, boleh gak kalau saya mengatakan bahwa perempuan itu tidak usah dinikahkan, saya pondokkan saja ke Buya 40 hari mendapat bimbingan, terus saya nikah lagi. Mohon arahan Buya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Artinya di pondokan saya tuh suruh dikawin saya gitu maksudnya. Oh, saya tolak dong, itu mah nggak bisa. Saya nggak mau. Karena saya punya istri yang setia kok. Begini, ya sebaiknya nggak usah cerai sih. Cukup, ya kali. Jadi begini, itu maksudnya bukan bimbingan, itu bukan salah aja. Maksudnya gini, bahwa perceraian itu dalam Islam itu jangan dipersepsikan sebagai hukuman, tapi sebagai pendidikan. Ya kan gitu. Mana buktinya? Satu, bahwa cerai itu setelah bercerai itu harus melewati masa transisi. Masa transisi ini bervariasi. Kalau dia itu sedang dicerai dalam keadaan head, maka masa transisinya akan lebih panjang daripada ketika dicerai dalam keadaan suci. Mas paham nih, jelas lah. Kalau dicerainya dalam keadaan head, ini kan namanya talak bid'ai namanya, sehingga dihitungnya adalah salah satu kuruni 3 kali sucian, ya kan? Berarti waktunya akan lebih panjang. Sampai kalau dicerainya dalam keadaan waktu suci, maka salah satu kuru 3 kali mens. Bedanya bisa 1 bulan dong. Iya. Kemudian kalau sedang hamil, maka faidatuhunna ayyadana hamlahunna, sampai dia melahirkan. Kalau sedang umur 1 bulan diceraikan, maka idahnya sampai lahir. Berapa bulan jadi? Ya. 10 bulan. 9 bulan lah. Nah, masa transisi ini dimaksudkan memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk berpikir ulang, untuk merenung kembali, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merevisi keputusannya, untuk merubah keputusannya, namanya rujuk.
Bagaimana caranya? Nggak usah kawin lagi, asal jagal baik kelona naperagat terus. Asal dia mau tidur bersama ya sudah selesai, kan gitu. Nah, satu kali cerai sadar rujuk lagi, 2 kali cerai sadar rujuk lagi. Kalau sudah 3 kali namanya kenemenan gitu ya. Maka hukumannya ditingkatkan. Sudah ini sudah masuk hukuman berarti. Iya kan? Bagaimana tersiksanya kamu ketika istrimu dalam pelukan lelaki lain. Ya kan? Dan istri juga suruh jajal, enakan tak enakin. Aduh Kang, tapi masalah itu ternyata suami yang baru ternyata lebih enak. Padahal sudah ada komitmen tadinya. Kawinin istri saya. Jadi bukan hanya kawin, tapi setelah kawin zawaj, baru zawaj. Tapi kalau tidak nikah nggak bisa, harus nikah, harus al-wat'u, artinya harus bersanggama, bukan hanya ijab kabul. Harus perhatikan. Zawaj tuka, angkat tuka, mobil tuh sudah sah kan? Boleh nggak dicerai lagi? Boleh, tapi belum bisa rujuk, yang belum dukhul sih. Jadi harus bersanggama dulu, dijajal dulu, ya barangkali untuk menurunkan stres gitu, supaya dendamnya hilang, ya kan, mencicipi madu lain kan gitu. Nah, itu ternyata tadinya sudah ada komitmen, tolong nikahi, tapi hanya sekali saja. Setelah itu ceraikan lagi, oke? Terus datang, Pak Naib tidak boleh mengatakan zawaj suka liyaumaini au salasati ayam, nggak boleh. Saya kawinnya untuk 2 hari, nggak boleh. Jadi harus bebas dari kepastian waktu. Zawaj suka wa angkah tuka fulana binti fulana biwali abiha al muwakkali atau muwakili bimahari kada wa kada. Tidak boleh disebutkan waktunya. Kalau waktunya namanya mut'ah namanya. Sudah, ternyata si istrinya ini nggak mau melepaskan suami yang barunya. Jangan salahkan temanmu, sudah dikasih duit, dikasih istri, berkhianat lagi. Ya, istrinya nggak mau. Ya udah, lapok lah. Ternyata lebih hebat suami yang baru. Ya sudah.